Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada saya secara pribadi, sehingga malam ini dapat berbincang-bincang dengan Ustadz Anin Lihi. Ada beberapa hal yang perlu saya ingin tanyakan kepada Ustadz. Ini terkait dengan persoalan agama, mengingat karena banyaknya ajaran-ajaran sesat yang disampaikan di negara kita Indonesia. Salah satu yang paling viral, yang paling masyarakat ketahui, contohnya mengenai persoalan pesantren Al Zaitun. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini bukan persoalan pesantren Al Zaitun, tetapi mengenai persoalan jamaah tabligh. Yang perlu saya tanyakan kembali kepada Ustadz Anin Lihi. Tanggapan Ustadz, mohon maaf, bukannya saya mau menghina atau mau mengucilkan atau mau apa. Saya hanya meminta pendapat Ustadz terkait dengan jamaah tabligh yang misalnya dalam menyampaikan ajaran agama Islam, mereka menginap di masjid, makannya di masjid. Kira-kira kalau menurut Ustadz itu seperti apa pandangan Ustadz? Tinggal di masjid, makan di masjid ya. Itu jamaah tabligh itu punya sistem keluar atau khuruj ya. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangi tempat-tempat kampung-kampung ya, kota-kota pelosok ya. Itu yang mereka lakukan dengan tujuan hanya untuk mengajak orang mereka bisa sholat. Itu saja sebenarnya tujuan mereka. Terus terkait makan di masjid, kemudian tidur di masjid, ini bukan persoalan sebenarnya. Mereka juga datang memang niat itikaf. Ketika di masjid itu mereka datang niat itikaf. Nah, karena tidak ada tempat yang disediakan di masjid, ya akhirnya mereka tidurnya di masjid. Karena mereka kan orang yang datang, yang tidak memiliki saudara di situ. Maka tempat yang paling tepat adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang menjadi tamu-tamu Allah yang datang untuk mengajak manusia supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkaitan dengan makan di masjid kan sama juga. Kita masyarakat ini kan sering bikin kegiatan, misalnya batal bersama di masjid, bikin kegiatan-kegiatan Isra Mi'raj di masjid, lalu makan-makan juga. Itu kan konteksnya mirip juga kan. Itu namanya makan, ya enggak masalah, asal penting setelah makan atau makan harus diperhatikan, jangan sampai sisa-sisa makanan itu jatuh di lantai atau tempat sujud itu. Asalkan jangan makannya di depan tempat imam, jangan. Mereka juga makan kan, makannya misalnya di teras atau ada tempat-tempat khusus yang disiapkan, tidak makan di tempat sholat, tidak. Nah, sama juga dengan kita, masyarakat kan seringkali di bulan Ramadan kalau ada tadarus misalnya, ada juga makan-makan, tapi makan kue kan. Jadi ini sebenarnya bukan persoalan. Cuman karena kita tidak paham siapa sih jamaah tabligh ini kan, gitu masalahnya. Kita tidak memahami apa sebenarnya tujuan mereka. Nah, seharusnya kita selaku masyarakat menanyakan, kalian ini datang untuk apa? Nah, biasa jamaah tabligh itu mereka datang, mereka izin di kepala dusun, kalau di kampung-kampung di kepala desa, di RT. Mereka menemui pengurus-pengurus masjid. Saat mereka diizinkan baru mereka tinggal. Tapi kalau mereka tidak diizinkan, mereka juga tidak memaksa. Nah, itu yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Nah, orang-orang yang mungkin belum memahami, mereka merasa terganggu. Ya, mereka menilai itu sesuatu yang keliru, ada yang mungkin menganggap sesat. Ya, sampai ada juga yang menghina, sampai ada jamaah kompor kan dulunya, karena bawa kompor ya. Nah, sekarang sudah bawa rice cooker, dibilangi jamaah rice cooker lagi. Nah, tapi banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah asbab jamaah tabligh. Preman-preman banyak, bahkan ada satu artis ya yang sudah viral jadi ustadz itu. Awalnya juga orang rock, tapi
dapat hidayah asbab dakwah yang dilakukan oleh jamaah tabligh sampai sekarang sudah jadi ustadz besar yang terkenal. Ustadz dari Sulaiman. Nah, itu terkenal sekali. Jadi ini masyarakat mungkin belum memahami. Jamaah tabligh menjalankan dakwahnya itu berdasarkan kitab yang ditulis oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Beliau adalah seorang ulama besar ya, dan beliau terkenal memang khusus menulis kitab-kitab yang berisi pembahasan tentang keutamaan-keutamaan amal. Tujuannya apa? Hanya untuk memotivasi masyarakat Islam untuk bersemangat dalam melaksanakan agama, terutama sholat itu. Sholat bukan sekedar sholat, tapi sholat berjamaah. Nah itu yang mereka pentingkan dalam dakwah-dakwah mereka. Sehingga mereka tidak membahas tentang politik, karena itu mungkin bisa mengganggu dakwah mereka. Nah demikian barangkali mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan jamaah tabligh membantu agar daerah atau kampungnya itu menjadi kampung yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Orang-orangnya memahami agama dan mereka melaksanakan perintah ibadah kepada Allah SWT, terutama sholat. Itu. Oke, mungkin demikian, insyaallah. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Ya, dan satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Ini kita terbuka saja biar masyarakat tahu, masyarakat yang melihat Ustadz video nanti apabila di-upload itu masyarakat bisa ketahui. Mungkin Ustadz tahu di Kampung Temi, mungkin Ustadz sudah dengar itu kan ya, yang awal-awalnya itu setiap Idul Adha itu mereka kurban. Sekarang ini mereka sudah tidak kurban lagi. Informasi yang saya dengar karena kebetulan itu kami bertetangga kampung, itu akibat dari banyaknya pengaruh-pengaruh daripada jamaah-jamaah yang saya tidak tahu wallahu alam apakah itu jamaah tabligh atau bukan. Tapi yang tadinya mereka kurban, ya sekarang mereka kan sudah tidak kurban. Lebaran Idul Adha, sholat ya, habis sholat ya selesai. Untuk mau hewan kurban itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau menurut Ustadz, kira-kira seperti apa? Saya juga baru dengar informasi itu. Ya, sudah beberapa tahun Ustadz. Ya, yang jelas jamaah tabligh banyak orang-orang yang paham ya. Itu mungkin bisa jadi tidak tahu, Allah alam, kemungkinan besar itu fitnah atau ada oknum-oknum tertentu yang barangkali merusak. Nggak tahu kan, mereka tidak kurban karena apa ya. Yang jelas ajaran jamaah tabligh tidak ada tidak kurban, karena dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Ilyas Kandahlawi itu ada juga keutamaan-keutamaan kurban. Nanti bisa dibuka. Barangkali yang menyebarkan pemahaman tentang jamaah tabligh dalam hal ini memahami Islam itu orang yang tidak belajar kitab-kitab jamaah tabligh barangkali. Bisa jadi kayak begitu, ataupun ada yang memprovokasi masyarakat sehingga mereka tidak mau menyumbang untuk misalnya bersama-sama membeli sapi ya, karena mungkin masjidnya dikuasai sama jemaah tabligh. Bisa jadi begitu, Allah alam, sebab kita tidak tahu ya. Yang jelas sepengetahuan saya, kitab-kitab yang ditulis oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi tidak melarang, bahkan sangat menganjurkan untuk orang-orang yang mau berkurban. Sebab keutamaan kurban itu sangat luar biasa. Itu keutamaan kurban ketika kita ikhlas dalam berkurban. Jadi begitu, insyaallah. Intinya apa yang disampaikan oleh jamaah tabligh itu adalah ajaran yang benar ya Ustadz. Karena memang kebanyakan dari masyarakat di daerah perkampungan itu, bahkan termasuk di daerah saya itu, jujur saja di Erang itu yang bertetangga Erang, Kecamatan Huamual, Desa Luhu itu, Kabupaten SBB itu pernah ada kejadian itu Bapak Imam itu usir jamaah tabligh Ustadz. Sampai memang kejadiannya saya lihat secara langsung, tapi memang di-upload di Facebook tuh ya memang miris-miris Ustadz, mungkin karena pengaruh kurangnya pemahaman terkait dengan persoalan agama ataupun persoalan mazhab atau apa ya Ustadz. Jadi mungkin apa yang disampaikan Ustadz mungkin sangat, ya saya pikir istilahnya jadi pemahaman bagi kita khususnya masyarakat di daerah-daerah perkampungan supaya istilahnya tidak salah
mengambil kesimpulan atau tidak gampang terpengaruh ataupun dengan apa yang disampaikan oleh orang lain yang memang ingin merusak atau memfitnah citra daripada jamaah tabligh begitu. Agak-agak paham jujur saya Ustadz, karena kurangnya pemahaman terkait dengan persoalan agama, akhirnya terkadang di pemikiran saya itu ya bisa jadi jamaah-jamaah ini sampaikan ajaran sesat lagi. Karena sampai diusir, sampai Bapak Imam seusir itu kan pola pikir masyarakat itu, oh ini berarti tidak baik. Ya intinya padahal kan mereka menyampaikan ajaran-ajaran yang memang ajaran-ajaran yang benar lah. Terima kasih. Alhamdulillah.